Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Saya Besar Abadi Prayogi, guru teknik alat berat dari SMK Negeri 6 Malang. Pada kali ini kami mengikuti lomba dalam rangka meningkatkan kompetensi keahlian kami di Provinsi Jawa Timur. Kemudian topik yang kami ikuti dalam lomba kali ini adalah kami mengambil judul yaitu kayu untuk kualitas cahaya, meningkatkan efisiensi energi dan keselamatan kerja di bengkel. Pada saat ini pula kami berada di lingkungan bengkel tempat kami bekerja, di mana sehari-harinya kami bersama para siswa melakukan praktek pekerjaan di ruangan bengkel di sekitar sini. Latar belakang kami mengambil tema tersebut adalah di dalam kegiatan praktek di bengkel, pencahayaan yang baik sangat diperlukan agar proses kerja dapat dilakukan dengan aman, teliti, dan efisien. Namun posisi lampu yang kurang tepat seringkali membuat area kerja menjadi kurang terang atau menimbulkan bayangan yang sangat mengganggu. Oleh karena itu diperlukan sebuah media penyangga lampu yang kokoh dan mudah untuk dipindahkan. Kayu dipilih sebagai bahan utama karena mudah didapat, mudah dibentuk, serta memiliki kekuatan yang cukup untuk menopang lampu tersebut. Selain itu, pembuatan media penyangga lampu dari kayu juga dapat melatih keterampilan siswa dalam mengukur, memotong, merakit, dan menyelesaikan suatu produk secara mandiri di bengkel. Dengan adanya media penyangga lampu dari kayu ini diharapkan pencahayaan di area kerja menjadi lebih optimal sehingga kegiatan praktek di bengkel dapat berjalan dengan lebih nyaman dan aman. Bekerja di bengkel memiliki tingkat resiko dan juga presisi yang tinggi dibanding dengan di kantor. Bahwa di saat kerja di bengkel, salah satu hal yang penting bagi pekerja adalah pencahayaan yang cukup terang. Guna membantu para pekerja dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, pencahayaan yang redup di area teknis bukan hanya masalah kenyamanan saja, tetapi juga berkaitan erat dengan keselamatan kerja. Kecukupan cahaya ini sangatlah dibutuhkan para pekerja untuk memperlancar usahanya agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Seringkali faktor pencahayaan ini sering dianggap sepele oleh beberapa pekerja, padahal justru penerangan cahaya ini merupakan suatu energi positif, bahan bakar otak untuk tetap fokus terhadap pekerjaan yang dikerjakan. Hal-hal yang tidak diinginkan ini biasanya sangat mempengaruhi etos kerja bagi pekerja itu sendiri. Ketika penerangan ruangan itu redup, maka biasanya tubuh kita menerima sinyal yang salah karena seolah-olah hari sudah mulai beranjak malam, tetapi tubuh harus istirahat. Saat bekerja di kantor, ruangannya redup, namun layar monitor komputer kita tetap terang menyala, maka mata akan bekerja ekstra keras agar dapat menyesuaikan kontras yang super tajam dari radiasi layar komputer. Hal tersebut akan berdampak dari pekerja karena mengalami sakit kepala, mata perih, mata menjadi merah, dan mengakibatkan mata menjadi kabur. Hal lainnya adalah pekerja akan sering mengambil jeda waktu istirahat untuk sesekali memijat pelipis di sekitar mata. Biasanya hal-hal yang tidak diinginkan itu timbul karena kesalahan operator saat melihat bagian yang tajam di mesin. Yang kedua adalah kecelakaan kerja saat cahaya redup, di mana jadi jari tangan ikut terpuntir oleh mesin yang sedang berputar. Kemudian kelelahan mata saat mengukur benda kerja dengan sangat presisi juga terpengaruh. Identifikasi masalah. Dari keseluruhan latar belakang yang disampaikan, maka didapatlah identifikasi masalah yang harus diluruskan agar dampak dari pencahayaan yang kurang saat bekerja di bengkel tidak terlalu berpengaruh terhadap efisiensi energi dan keselamatan kerja. Pertama, tingkat penerangan yang rendah. Jika intensitas pencahayaan yang kurang, maka berakibat permasalahan terhadap jenis pekerjaan.
Penyebabnya, jika jenis pekerjaan yang dilakukan adalah membutuhkan ketelitian dan presisi pengukuran, maka membutuhkan perhatian atau intensitas yang sangat tinggi. Jika terlalu redup, maka berakibat pekerja akan cepat letih dan berisiko terhadap kesalahan pada saat pengukuran. Akibatnya, terjadi penurunan keakuratan pengukuran hasil produksi dan pekerja banyak melakukan kesalahan. Yang kedua, silau, yaitu terjadinya kontras cahaya yang ekstrim karena pantulan langsung dari permukaan benda kerja. Penyebabnya, pantulan cahaya dari benda kerja yang berbahan daripada logam stainless steel, aluminium, atau lantai bengkel yang dicat poles akan dapat membutakan mata sesaat. Akibatnya dapat mengakibatkan kecelakaan kerja pada saat mengoperasikan mesin berputar. Contoh, mesin gerinda tangan atau gerinda. Yang ketiga adalah bayangan benda, yaitu penempatan letak sumber cahaya lampu yang kurang sesuai dengan pekerja, melakukan aktivitas pekerjaan yang membutuhkan keakuratan dan presisi dalam bekerja. Penyebab, jika cahaya lampu berada di atas kepala kita tanpa melihat posisi dari mesin yang berputar dengan seksama, maka hal pengawasan terhadap keamanan mesin sangat kurang. Tujuan dan manfaat. Tujuan: 1. Memastikan tingkat pencahayaan yang baik dalam bekerja sehingga mengurangi kesalahan dalam posisi pengukuran. Yang kedua, memastikan bahwa pencahayaan yang tepat berfungsi sebagai alat pelindung diri sebagai risiko kecelakaan kerja. Kemudian yang ketiga, memastikan bahwa efisiensi energi dapat menekan pengeluaran biaya operasional bengkel tanpa menyampingkan kualitas dari cahaya itu sendiri. Yang keempat, memastikan bahwa pembuatan penyangga lampu dipasang di posisi yang tepat tanpa mengganggu aktivitas pekerja di dalam bengkel. Manfaatnya, perawatan yang relatif mudah dan sederhana. Yang kedua, umur pakai cukup lama jika dirawat dengan baik. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya energi terbarukan. Yang keempat, aman digunakan karena umumnya bertegangan rendah. Yang kelima, mendukung gaya hidup yang hemat energi dan berkelanjutan. Tahapan pelaksanaan terbagi menjadi dua, yaitu tahap yang pertama pembuatan dan tahap yang kedua adalah pemasangan. Tahap pembuatan, alat yang kami siapkan adalah sebagai berikut. Kami menyiapkan ada meteran, ada penggaris, dan juga ada penyiku. Ini berfungsi juga sebagai penggaris, meteran, dan juga sebagai penyiku. Yang kedua, kami menyiapkan adalah palu, yang berikutnya adalah gergaji kayu, ada pensil untuk mengukur, menulis. Ini adalah gerinda tangan untuk menghaluskan hasil kerja. Kemudian kami berikan pula, ini adalah contoh sebuah yang sudah kami selesaikan bersama siswa. Pertama, ini adalah jati Belanda, kayu jati Belanda dengan panjang yang sudah kita tentukan, yaitu lebar di sini adalah sekitar 80 cm, sedangkan panjang sini adalah sekitar 100 cm. Kemudian di sini nanti akan kami beri siku supaya kuat dan kokoh, dan ini kami potong seperti penyiku ini, dan di sini kami sudah pasang adalah kap lampu jalan yang sudah nanti kami pasang. Nanti hasil jadinya adalah seperti yang tertera di dalam bengkel. Proses kerjanya adalah sebagai berikut. Ukur kayu jati Belanda sesuai dengan gambar perencanaan. Gambar perencanaan kami selipkan di makalah yang sudah kami upload. Yang berikutnya, potong dengan gergaji hasil ukuran yang telah dibuat lalu disisihkan. Kemudian sisi pojok yang akan disambung sebelumnya sudah diberi perekat atau lem kayu.
lalu dipasang penyiku agar posisi kayu yang akan disambung tidak bergerak. Berikutnya, setelah menunggu beberapa jam, pojokan sambungan siku tadi atau sudah kering, lalu dipaku agar lebih kuat kembali. Setelah kering dan kokoh, maka dihaluskan dengan amplas kayu sesekali jika masih kelihatan ada bekas serabut kayu jati belandanya setelah dipotong dengan gergaji akan digerinda agar lebih halus lagi. Tahap pemasangan. Pertama, penyangga yang sudah dicat vernis tadi selanjutnya dipasang kap lampu. Seperti ini, penyangganya sudah jadi, maka dipasang kap lampu. Kap lampu jalan yang sudah dipasang di penyangganya selanjutnya disambung dengan kabel NYY. Nah, ini adalah kabel NYY. Dan sekaligus lampu LED yang sudah dipasang di kap lampu dipasang seperti begini, nanti dipasang di tiang bengkel. Strategi. Kami menentukan strategi sebagai berikut. Sudut pandang, yaitu bahan yang dipakai adalah kayu jati Belanda karena mudah didapat di toko bangunan. Pertimbangannya adalah material ini mampu menciptakan cahaya lembut karena tidak terlalu menyilau di mata dibandingkan dengan material logam. Yang kedua, menentukan alur dari masalah ke solusi. Pendahuluannya berisi latar belakang masalah dari temuan yang kami tulis di latar belakang. Sifat materialnya bahwa sifat bahan kayu jati Belanda tidak memantulkan cahaya dan tidak silau. Efisiensinya adalah penggunaan elemen kayu jati Belanda dipasang pada tiang di bengkel dapat mengurangi bayangan pencahayaan dan sangat mudah atau pada saat penggantian lampu LED. Waktu dan pekerjaan. Kami bersama siswa mengerjakannya selama 2 minggu saja, sudah selesai dan sudah siap terpasang. Hasil akhir dari inovasi pembuatan penyangga ini memiliki kekuatan terhadap berat sangat baik sehingga penyangga ini mudah untuk dipindah atau digeser, walau begitu tetap stabil, tidak goyang dengan pertimbangan sesuai dengan kehendak pekerja. Dampaknya, jika dilihat dari tekstur material sangatlah baik karena tidak memantulkan cahaya dibanding dengan bahan terbuat dari logam. Kesimpulannya adalah terbukti bahwa penyangga lampu jalan yang dipasang di bengkel dengan menggunakan bahan kayu jati Belanda seperti yang ada di belakang saya ini sifatnya ringan sebagai alternatif tetapi sangat kuat dan kokoh. Kedua, terbukti bahwa bahan material kayu jati Belanda tidak dapat memantulkan cahaya dan tidak silau, sangat efektif dapat meningkatkan energi keselamatan kerja di bengkel. Terbukti efisiensi ringan biaya produksinya, pembuatannya jika dibanding dengan penyangga buatan dari pabrik dengan material bahan logam, sehingga harganya demikian yang bisa saya sampaikan. Bahwasanya kami membuat inovasi ini semoga bermanfaat untuk semuanya. Lebih dan kurangnya tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Akhiran dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.